Siapa nih yang sebelum lebaran nanti pengen bikin kue bawang sendiri, tapi nggak punya cetakan untuk menggilas adonan? Jangan khawatir ya, kita gunakan aja peralatan yang tentunya sudah ada di rumah kita, yaitu gunting. Jadi kita bikin kue bawang gunting. Untuk teksturnya renyah dan pokoknya resep ini anti gagal. Dan tentunya rasanya gurih, enak, dan aroma bawangnya harum sekali. Cocok banget untuk jadi isian toples saat lebaran. Yang mau tahu resep dan cara buatnya, langsung aja simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Ini aku pakai 300 gram tepung terigu. Kemudian ada 6 siung bawang merah yang sudah saya cacah halus. Yang mau digiling juga boleh ya. Kemudian ada 8 batang daun seledri yang sudah saya iris tipis-tipis. Yang mau menambahkan daun bawang juga bisa ya. Selanjutnya saya pakai 8 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Kemudian ada 80 gram margarin. Kemudian saya juga pakai santan instan, ini yang ukurannya 65 ml ya. Yang mau pakai santan segar juga bisa. Selanjutnya ada 1 butir telur. Selanjutnya saya tambahkan 1 bungkus kaldu ayam, ini yang beratnya 8 gram ya, dan 1 sendok teh garam. Yang tidak mau pakai kaldu ayam, diganti aja dengan garamnya lebih dibanyakkan lagi. Kemudian kita aduk semua bahan ini hingga tercampur rata. Saya langsung aduk menggunakan tangan aja ya. Dan ini tangannya sudah dicuci bersih. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Lebih kurang seperti ini hasilnya. Kemudian saya akan tambahkan air secara bertahap. Ini airnya sebanyak 100 ml, tapi aku masukkan bertahap ya. Aku masukkan sekitar 70 ml terlebih dahulu. Nah, kita aduk-aduk kembali adonannya hingga tercampur rata dan kalis ya. Nah, di tahap ini jika menurut teman-teman airnya masih kurang, bisa ditambahkan lagi ya. Jadi total air yang aku pakai ini keseluruhannya 80 ml. Ini adonannya sudah menjadi kalis dan tidak lengket di tangan. Kita istirahatkan dulu sekitar 15 menitan supaya adonannya lebih rileks dan lembut. Ini adonannya aku bagi 4 terlebih dahulu, nantinya akan aku buat jadi 4 kali goreng. Adonannya ini aku bentuk agak memanjang lalu dipipihkan supaya mudah saat kita mengguntingnya. Lalu kita gunting-gunting adonannya ini, usahakan ketebalannya itu sama ya, supaya pada saat menggoreng matangnya itu bersamaan. Ini sudah selesai piring yang pertama, lanjut ke piring yang kedua ya. Ini sudah selesai, lanjut kita goreng.
Sebelumnya, panaskan minyak terlebih dahulu. Jika dikira minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan adonan yang sudah kita potong-potong tadi. Pastikan gunakan minyak goreng yang agak banyak ya, supaya adonannya itu matang merata. Kita goreng kue bawangnya hingga kuning keemasan seperti ini. Lanjut kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia keripik bawang guntingnya sudah jadi. Cocok banget dijadikan isian toples pada saat lebaran nanti. Apalagi cara bikinnya gampang banget kan? Untuk teksturnya renyah dan rasanya gurih dan enak. Apalagi aroma khas bawangnya harum sekali. Sekian dulu video kali ini, semoga resepnya bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum. Hai semua. Berjumpa kembali di channel YouTube Zapaya Kitchen. Di video kali ini, saya akan berbagi resep stik gabus keju. Cara bikinnya sangat mudah, nggak perlu lagi ngotorin tangan untuk melintir satu persatu kue gabus kejunya. Stik gabus keju ini hasilnya enak, renyah, dan juga kejunya berasa. Untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak ya. Cocok banget dijadikan isian toples saat lebaran nanti. Yang mau tahu gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini ada tepung tapioka, kemudian ada margarin, ada telur 3 biji, santan instan, kemudian ada keju, ini yang kemasan 150 gram. Dan ini takaran bahan yang sudah aku timbang. Ada 300 gram tepung tapioka, kemudian 150 gram keju, ini kejunya sudah aku parut terlebih dahulu. 80 gram margarin, 65 ml santan instan, kemudian ada 3 butir telur, ini yang aku pakai ukurannya lumayan besar ya. Yang terakhir ada garam, ini aku pakai 1/4 sendok teh aja ya, mengingat keju sudah ada rasa asinnya. Kita satukan dulu semua bahannya terkecuali tepung tapioka. Ini aku chopper aja ya, supaya lebih cepat dan adonannya nanti tidak bergerindil. Dan ini hasilnya ya, sudah tercampur rata. Kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar untuk mencampur adonannya dengan tepung tapioka.
Masukkan tepung tapiokanya. Kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang aku mau cetak dulu adonannya. Siapkan dulu plastik segitiganya, kemudian kita masukkan adonan secukupnya. Plastiknya didobel ya, supaya tidak mudah bocor. Kemudian ujung plastiknya kita gunting, dikira-kira aja ya untuk diameternya. Jangan terlalu besar karena pada saat menggoreng adonannya bakalan mengembang. Kemudian siapkan minyak goreng yang agak banyak. Langsung aja kita cetak, tinggal ditekan-tekan aja seperti ini. Untuk panjang pendeknya disesuaikan aja dengan kebutuhannya masing-masing. Ini minyak gorengnya dalam keadaan dingin ya, belum dipanaskan di atas kompor. Jika sudah selesai dicetak, kita goreng adonannya menggunakan api sedang aja ya. Untuk tips menggoreng stik gabus keju ini, biarkan dulu adonannya mengembang dan naik semua ke atas. Ini adonan gabus kejunya belum begitu kokoh ya. Kalau ada yang menyatu, cukup dipisahkan pelan-pelan seperti ini. Jika adonannya sudah kokoh, baru kita bolak-balik stik gabus keju ini supaya matangnya merata. Jika stik gabus kejunya sudah kuning keemasan, kemudian gelembung di minyak gorengnya sudah berkurang, lalu kita angkat dan tiriskan. Untuk penggorengan yang kedua ini, ulangi proses yang sama ya. Tunggu minyak gorengnya sudah dingin atau dalam keadaan suhu ruang. Baru kita cetak kembali adonannya. Jadi sebaiknya kita gunakan 2 wajan biar lebih cepat. Tetapi tentunya minyak goreng yang kita gunakan jadi lebih banyak. Nah, ini dia stik gabus kejunya sudah selesai semua kita goreng. Untuk rasanya dijamin enak, teksturnya renyah dan kejunya berasa. Cocok banget dijadikan ide jualan ataupun isian toples saat lebaran nanti. Sekian dulu video kali ini, semoga resepnya bermanfaat.
Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen ya. Kemudian tekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini, Zapaya Kitchen akan berbagi resep kue keciput warna-warni. Kue keciput ini selain tampilannya cantik dan menarik, rasanya juga enak dan krenyes. Cocok banget dijadikan ide cemilan ataupun isian toples saat lebaran nanti. Di sini, aku juga ingin berbagi tips supaya biji-bijinya menempel dan tidak mudah rontok. Yang mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada 130 gram gula pasir, kemudian 2 butir telur, ini yang aku pakai ukuran besar ya. Kemudian ada 110 gram margarin. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Bisa juga pakai vanili cair. Semua bahan ini kita aduk rata sampai gulanya larut. Tidak perlu menggunakan mixer, cukup gunakan balon whisk aja seperti ini. Dan ini gulanya sudah larut, lalu kita masukkan 500 gram tepung ketan. Kemudian kita aduk rata dulu adonannya ini sampai semuanya tercampur. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita larutkan 150 ml air ditambah dengan 65 ml santan instan. Untuk santannya opsional ya, boleh pakai, boleh juga tidak. Tetapi penambahan santan membuat kue keciput kita lebih renyah dan gurih. Kita masukkan secara bertahap ya, ini aku pakai sebagiannya dulu. Kita campur rata lagi semua bahannya. Kemudian kita masukkan lagi santannya. Untuk jumlah air atau santan yang dipakai itu tidak ada takaran yang pas ya, mengingat ukuran telur yang kita pakai bisa berbeda-beda. Kita uleni adonannya sampai mudah dibentuk dan tidak lengket di tangan. Ini adonannya aku bagi 4 terlebih dahulu karena mau aku kasih pewarna makanan. Kalau teman-teman tidak mau pakai pewarna, tahap ini tinggal di skip aja ya. Nah, adonannya ini sudah selesai aku kasih pewarna, ada warna hijau, kuning, pink, kemudian satu lagi tidak aku kasih pewarna ya. Dan adonannya kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Langkah selanjutnya kita siapkan biji-bijinya. Ini aku larutkan dengan 2 sendok makan air, kemudian kita aduk sampai rata. Ditambahkan sedikit air tujuannya supaya biji-bijinya tidak mudah rontok ya. Langkah selanjutnya kita gunting ujung plastiknya. Untuk besarnya dikira-kira aja ya.
Tetapi jangan terlalu besar karena adonannya pada saat kita goreng itu akan mengembang. Tinggal kita tekan-tekan aja adonannya keluar, kemudian kita patahkan pakai spatula. Cara seperti ini dijamin lebih cepat dan hemat waktu ya, daripada kita membulatkan keciputnya itu satu persatu. Setelah selesai semua, kita baluri biji wijennya sampai rata. Kemudian kita goyang aja loyangnya memutar seperti ini agar biji wijennya itu menempel sempurna dan kue keciputnya jadi bulat. Setelah itu kita masukkan ke wadah atau saringan yang berlubang besar ya. Kita ayak dulu seperti ini untuk menyortir biji wijen yang tidak menempel ya. Ini siap untuk kita goreng ya. Kemudian siapkan minyak goreng yang agak banyak. Pastikan dulu minyak gorengnya sudah benar-benar panas, dan pada tahap ini gunakan api kompor sedang saja ya. Kalau kita memasukkan kue keciputnya pada saat minyak goreng yang belum begitu panas, maka biji wijennya akan mudah terlepas. Nah, pada saat kue keciputnya sudah mengapung ke atas semuanya, tahap selanjutnya kita kecilin dulu api kompornya. Setelah itu baru sesekali diaduk ya, supaya matang merata. Goreng kue keciputnya hingga kuning keemasan. Untuk indikator kuning keemasannya, lihat pada adonan keciput yang tidak dikasih pewarna ya. Nih, kue keciputnya sudah matang. Selain ditandai dengan warna yang kuning keemasan, bisa juga dilihat dari gelembung-gelembung di minyak gorengnya sudah berkurang. Lanjut, kita angkat dan tiriskan ya. Sebelum menggoreng keciput yang selanjutnya, kita saring terlebih dahulu minyak gorengnya ya. Bisa dilihat sangat sedikit biji wijen yang terlepas. Gunakan cara yang sama untuk menggoreng kue keciputnya. Lakukan sampai habis ya. Nah, ini dia kue keciput warna-warninya sudah jadi. Selain tampilannya cantik dan menarik, rasanya juga enak dan renyah.
Cocok banget yang mau dijadikan ide cemilan, ide jualan, ataupun isian toples saat lebaran nanti. Sekian dulu video kali ini, semoga resepnya bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah.